Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat izin dan ridhonya kita dipertemukan kembali dalam forum keempat dari forum kajian tasawuf alamin ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar dua warisan terautentik buat umat Islam khususnya. Mengapa ini perlu kita lakukan klarifikasi? Karena banyaknya terdapat perselisihan di antara kalangan umat ini dalam berpendapat mengenai tuntunan agama ini, terutama di level hadis. Sekaligus kajian kita kali ini melengkapi dari kajian kita dengan tema belajar Islam mencontoh Rasulullah yang kita tampilkan dalam 2 episode yang lalu. Sahabat sekalian, ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang belum bisa membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah ucapan Nabi dan perbuatan Nabi saat beliau masih hidup. Sedangkan hadis adalah berita penelusuran yang menceritakan sunnah itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli hadis setelah Nabi wafat. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, maka sunnah itu terhenti dan yang muncul kemudian adalah hadis-hadis. Hadis itu adalah berita-berita hasil penelusuran ahli hadis, dan itu banyak sekali. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Baihaqi, Abu Daud, At-Tirmizi dan seterusnya. Semua ulama hadis ini ingin bercerita tentang sunnah, yang kemudian diantaranya kitab-kitab hadis yang mereka terbitkan terjadi banyak perbedaan yang kemudian menimbulkan banyak perselisihan pendapat di kalangan umat Islam sendiri. Namun dari sisi lain, kontroversi ini justru membuat kita menjadi paham mengapa dulu Rasulullah meninggalkan wasiat tentang 2 hal yang jika kita berpegang teguh kepada 2 hal tersebut, kita tidak akan tersesat. 2 hal yang dimaksudkan adalah sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu kitab Allah wa sunnata Rasuli, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa di sini Rasulullah mengatakan sunnata, dan ini jelas bukan berarti hadis tetapi sunnah beliau, yaitu perkataan perbuatan yang Rasulullah teladankan sewaktu beliau masih hidup. Setelah melihat banyaknya terjadi perselisihan pendapat antara umat Islam yang terkadang sampai kepada level debat beretika yang memicu pertikaian, maka kita menjadi paham bahwa sabda Rasulullah 1400 tahun yang lalu berupa wasiat 2 hal, ternyata hal ini di akhir zaman ini khususnya wasiat tersebut ternyata untuk mengkonter potensi perselisihan pendapat di kalangan umat yang ternyata sudah Rasulullah perkirakan jauh sebelum perselisihan tersebut terjadi. Sahabat sekalian, tentang sunnah-sunnah Rasul, di mana di awal-awal penulisan itu masih campur aduk antara ucapan Nabi, perilaku Nabi, hujah para sahabat dan sebagainya. Menariknya adalah pembukuan terhadap tulisan-tulisan tentang sunnah Rasul ini baru terjadi sekitar 100 dan 200 tahun kemudian. Pada sekitar 200 tahun setelah Nabi wafat, barulah penelusuran atas sunnah-sunnah itu banyak dilakukan oleh generasi selanjutnya, seperti penelusuran oleh Imam Bukhari. Nabi wafat di tahun 632 Masehi dan Imam Bukhari lahir di tahun 810 Masehi dan wafatnya di tahun 870 Masehi. Ada jarak sekitar 200 tahun dari wafatnya Nabi. Itu pun Imam Bukhari, beliau tidak hidup di Makkah atau Madinah, tapi beliau hidup di Rusia, di negara bagian Rusia yaitu Uzbekistan, di kota Bukhara. Yang kedua, Imam Muslim lebih muda lagi. Beliau lahir tahun 817 Masehi dan wafat tahun 872 Masehi. Beliau juga tidak tinggal di Mekah atau Madinah, tapi di Iran. Beliau lahir di Iran dan wafat di Iran.
Setelah itu barulah bermunculan ahli-ahli hadis yang lain seperti Ibnu Majah, Daruqutni, Tirmizi, Baihaqi, Al-Hakim dan sebagainya. Mereka melakukan penelusuran terhadap sunnah dengan caranya masing-masing, sehingga disinilah dimungkinkan terjadinya banyak perbedaan yang banyak sekali yang sulit untuk disatukan. Jadi perbedaan hasil penelusuran inilah yang dimungkinkan melahirkan perselisihan di kalangan umat Islam. Yang terakhir terjadilah berbagai sekte, aliran, dan mazhab. Ini semua terjadi dikarenakan adanya perbedaan periwayatan di level hadis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan para ahli hadis tersebut dalam melakukan penelusuran sunnah tidak di bawah pengawasan Nabi Muhammad secara langsung. Karena dimulainya era hadis ini setelah Rasulullah sudah wafat. Dengan demikian para ulama hadis tersebut melakukan penelusuran terhadap sunnah Rasul dengan cara mereka masing-masing, sehingga terjadilah banyak perbedaan dalam periwayatan atau penulisan yang dilakukan oleh para ulama-ulama hadis tersebut, seperti perbedaan sanad dan sebagainya. Sahabat sekalian, dalam kajian singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa hadis itu bukan sunnah. Kita tahu bahwa sunnah itu tidak ada yang palsu, tapi hadis ada yang palsu. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, lemah, mutawatir, bahkan maudhu atau palsu. Kemudian dalam kehidupan ini sayangnya umat Islam itu lebih suka mengutip hadis daripada mengutip Al-Quran. Padahal Rasulullah mewasiatkan dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Al-Hadis. Al-Quran itu firman Allah, Sunnah itu sabda Nabi, dan hadis itu dari kalangan ulama-ulama hadis. Jadi jangan salah dalam berpendapat. Seperti ada yang mengatakan seperti ini, kalau menolak sebuah hadis itu artinya menolak Nabi loh. Ini tudingan orang-orang yang tidak paham tentang apa itu sunnah, apa itu hadis. Jadi warisan tuntunan umat Islam yang terautentik adalah Al-Quran Al-Karim, yang penulisannya di bawah pengawasan Nabi secara langsung dan dijamin oleh Allah sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Jadi mengapa kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pertama, sebagai hujah dalam mempelajari Islam? Dan terkait tuntunan dalam berhujah, Allah menjelaskan lebih tegas lagi dan eksplisit lagi dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, fa in tanaza'tum fi syai', dan jika terjadi perselisihan di antara kamu, waruddu ilallah wa rasuli, kembalilah kepada Allah yaitu Al-Quran Al-Karim, dan kembalilah kepada Rasul yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, sesungguhnya yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dengan demikian maka seharusnya dalam belajar dan mempelajari Islam itu rujukan pertamanya atau hujah utamanya adalah Al-Quran, barulah kemudian sunnah Rasul, dan terakhir hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Ketika di zaman dimana Rasulullah sudah wafat seperti di akhir zaman sekarang ini, di mana terjadi banyak perbedaan pendapat, maka dengan berhujah kepada ayat tersebut
kita wajib kembali kepada tuntunan terautentik, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul dalam artian sunnah yang ditradisikan oleh Nabi sewaktu beliau masih hidup. Perbedaan dan perselisihan tentang hadis yang banyak ini, insya Allah ke depan akan kita jadikan latar belakang untuk pembahasan tentang kontroversi beberapa kisah dalam khazanah Islam terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang berkorelasi positif terhadap figur dari ulama-ulama hadis. Sahabat sekalian, terkait dengan beberapa ulama-ulama ahli hadis tersohor seperti Imam Bukhari bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi, disaringnya menjadi tinggal 7.275 hadis saja. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis sahih selama 16 tahun. Sahih Bukhari dalam salah satu karyanya yang paling fenomenal. Yang kedua yaitu Imam Muslim, menulis kitab Al-Musnad Asy-Syahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab yang satu ini menempati kedudukan istimewa dalam tradisi periwayatan hadis dan dipercaya sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah kitab Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Yang ketiga yaitu Abu Daud. Abu Daud adalah salah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan kembali, tinggal tersisa 4.800 hadis saja. Di antaranya ada di dalam kitab Sunan Abu Daud. Kemudian yang keempat yaitu Imam At-Tirmizi, adalah seorang ahli hadis juga. Ia pernah belajar hadis dari Imam Bukhari yang menyusun kitab Sunan At-Tirmizi. Beliau memulai untuk menimba ilmu pada usia remaja dan beliau mendalami ilmu hadis saat beliau berusia 15 tahun. Beliau belajar ilmu hadis dengan seorang guru terkenal pada masa itu. Guru beliau bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Ibnu Majah memperdalam ilmu hadis menjadi suatu bidang ilmu yang disenanginya. Ibnu Majah membuat suatu keputusan untuk mencari beberapa wilayah serta negara untuk mencari serta mengumpulkan dan menulis hadis. Banyak daerah dan negara yang dia kunjungi, diantaranya Rai atau Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah dan Mesir, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain. Dalam hal tersebut Ibnu Majah banyak mengumpulkan dan menulis banyak hadis dari beberapa sumber. Sumber tersebut dapat dipercaya dalam kebenarannya. Kemudian Ibnu Majah ini belajar dengan beberapa guru yang terkenal seperti kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisham bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli hadis Imam Malik serta Al-Lais. Dalam kehidupannya Ibnu Majah telah banyak menulis dan menghasilkan karya di bidang hadis, fikih serta tafsir. Ibnu Majah telah meriwayatkan lebih dari 4.000 buah hadis. Jadi jika total seluruh hadis dengan margin terbanyak seperti pada penemuan Imam Bukhari yaitu 80.000 perawi, disaringnya menjadi 7.275 hadis saja. Dan dari 80.000 perawi tersebut total hadis mungkin berkisar sekitar 50.000 hadis. Maka secara matematis 50.000 dikurang 7.275 itu sama dengan 42.725 hadis berderajat di bawah derajat sahih. Dan pastinya hadis-hadis berderajat di bawah sahih tersebut masih terus beredar dan diyakini di antara kalangan muslim. Sahabat sekalian, demikianlah kajian singkat ini. Semoga dapat memberikan pemahaman seputar hujah dan pedoman dalam proses pembelajaran tentang agama Islam ini.
Dengan ini diharapkan kita tidak terjebak dalam klaim-klaim pembenaran secara sepihak yang berujung kepada perselisihan antara umat Islam sendiri. Namun demikian tentulah dalam berproses memahami ilmu agama Islam tersebut, tetaplah kita berada di jalur yang legaliter. Apapun yang kita pelajari, hujah utamanya adalah Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul. Yang keduanya itu adalah warisan pedoman terotentik bagi umat Islam. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.